belong to the right? Yeah. So this brothers belong to Bali, Balinese ya. And original from Bali. Original from Bali. Tuhan, inilah saudari Yani Lilianti, terimalah dia sebagai bagian persekutuan jemaat kita di sini. Dan Tuhan membedah kasus konversi agama di Bali. Mengapa orang Hindu di Pulau Dewata banyak yang pindah agama? Bali, pulau indah incaran misionaris. Pemirsa, sebuah karya anak bangsa yang bernama Surpi Aryadharma, seorang dosen, peneliti, penulis buku dalam karyanya membedah kasus konversi agama di Bali yang mengungkap secara detail mengapa orang Hindu di Pulau Dewata Bali banyak yang pindah agama dan Bali, pulau indah, incaran para misionaris. Agama Hindu adalah agama terbesar ketiga di Indonesia. Pada saat ini sekitar 1,7% dari penduduk Indonesia menganut agama Hindu atau mencakup sekitar 4 juta orang dari total jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 250 juta orang. Saat ini, mayoritas penduduk beragama Hindu di Indonesia tinggal di Pulau Bali yang terkenal karena kebudayaan Hindunya dan juga pemandangan alam serta tradisi budayanya. Kontras dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia. Dan karena alasan-alasan yang tidak diketahui, kekuatan Islam tidak cukup kuat untuk menghancurkan dan menghalangi dari budaya Bali sehingga pulau ini tetap memiliki mayoritas penduduk beragama Hindu sampai saat sekarang ini. Adapun lokasi-lokasi di Indonesia tempat tinggal untuk komunitas-komunitas Hindu yang relatif besar adalah Bali. Bali sudah terkenal dengan komunitas Hindunya. Kemudian Pulau Sulawesi, yakni mencakup bagian Sulawesi Tengah, Selatan dan Tenggara. Lalu Pulau Kalimantan, yakni Kalimantan Tengah. Dan yang terakhir adalah Pulau Sumatera, tepatnya lagi Sumatera Selatan, Lampung. Sebelum kedatangan agama Hindu dan Buddha, para penduduk asli Nusantara mempraktekkan berbagai jenis animisme dan dinamisme. Namun, waktu agama Hindu datang di wilayah barat Nusantara melalui sebuah jalur perdagangan yang dimulai dari Cina sampai ke India pada abad pertama setelah Masehi, para pemimpin lokal menganggap agama baru ini sebagai sebuah aset untuk kekuasaan mereka. Akhirnya, agama Hindu dengan kepercayaan animisme yang sebelumnya ada diduga berbaur dan bercampur dengan agama Hindu yang telah disebarkan, menghasilkan agama Hindu jenis perpaduan baru yang mengandung ciri-ciri unik, di mana agama Hindu yang ada di Nusantara mengandung nilai-nilai kepercayaan leluhur yang membuatnya berbeda dengan agama Hindu yang ada di India. Dan kini telah diteliti bahwa para pemeluk Hindu di Bali banyak yang pindah agama. Dari tulisan Surpi Aryadharma lewat bukunya membedah kasus konversi agama di Bali, dikatakan bahwa banyaknya pemeluk agama Hindu di Bali berpindah agama adalah karena 1. Ketidakpuasan atas sistem adat dan agama. Ketidakpuasan atas sistem adat dan agama menyebabkan kegoncangan sosial. Sejak dulu, sebagian kecil masyarakat Bali menunjukkan ketidakpuasan terhadap sistem adat dan agama. Selain itu, kelompok-kelompok yang ada di masyarakat memperlihatkan kepekaan yang berbeda terhadap doktrin keagamaan tertentu.
kerumitan Banten yang dikaitkan dengan ekspresi keimanan, aturan adat yang kaku, serta tidak adanya kelonggaran bagi anggota masyarakat untuk menjalankan ajaran agama menjadi suatu keluhan yang belum terjawab hingga kini. Dan hal ini menyebabkan adanya goncangan sosial yang akhirnya menimbulkan anomi. Para penderita deprivasi ekstrim dan anomi memperlihatkan daya tanggap yang besar terhadap agama yang mengkhotbahkan pesan keselamatan. 2. Faktor ekonomi dan kemiskinan. Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab seseorang pindah agama, di mana sejak dulu banyak warga yang rela pindah agama untuk mendapatkan sumbangan dari badan-badan siar agama tertentu. Selain itu, terkadang lingkungan sosial dan pola hidup orang yang lebih beruntung dengan agama yang berbeda menunjukkan keunggulan yang menarik perhatian orang-orang untuk beralih agama menjadi agama yang sama dengan orang yang beruntung tersebut. 3. Krisis individu. Manusia kerap mengalami krisis dapat disebabkan oleh banyak hal, seperti kondisi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidup, keretakan keluarga, perceraian, korban kekerasan, atau perasaan berdosa karena merasa telah melakukan perbuatan tercela. Orang yang mengalami krisis cenderung mencari nilai baru guna mendapatkan pemecahan dari persoalan yang dihadapinya. Dan agama-agama baru, termasuk agama yang menawarkan pesan keselamatan, membawa seseorang pada rasa damai sejahtera. Perpindahan agama diharapkan mampu membawa perubahan dalam hidupnya. 4. Keretakan keluarga dan urbanisasi. Keluarga yang tidak harmonis mendorong terjadinya konversi. Anggota keluarga yang merasa terlempar dari ikatan keluarga dan merasa sebatang kara tanpa ada yang memperhatikan cenderung akan mencari komunitas baru yang dapat dijadikan tempat untuk berbagi dalam kehidupannya. Oleh karena itulah banyak orang yang pindah agama. Diharapkan agamanya yang baru bisa dan mampu memberikan rasa damai dalam kehidupannya. 5. Pernikahan dan urutan kelahiran dalam keluarga. Pernikahan seringkali menimbulkan terjadinya konversi agama. Wanita Bali yang menikah dengan pria yang berbeda agama sebagian besar akan mengikuti agama calon suaminya karena patrialistik. Namun tidak sedikit justru pria Hindu yang mengikuti agama calon istrinya. Selain itu, urutan kelahiran dalam keluarga sangat berpengaruh, di mana anak laki-laki yang bukan merupakan pewaris keluarga lebih mudah untuk beralih agama karena tidak terikat tanggung jawab dalam keluarganya. Juga mereka bukan penanggung jawab utama, baik dalam melakukan pengabenan bagi orang tuanya maupun mengurus sanggah dan warisan keluarganya. 6. Pengaruh ilmu kebatinan. Kehausan rohani dan janji keselamatan, sejumlah ilmu kebatinan seperti teosofi, ajaran mistik, dan sufi yang diajarkan oleh sejumlah guru telah menjadi loncatan awal bagi mereka untuk beralih agama di Bali. Ajaran mistik ini sepintas mirip dengan ajaran agama lain di mana pencapaian spiritual dapat dicapai dengan pencerahan rohani, bukan dengan upacara yang besar. Umat Hindu yang mengalami kehausan rohani dulunya memang sulit dijawab karena sedikit tokoh yang bisa memberikan pelayanan rohani dan terkait dengan penjelasan hal-hal mistis. 7. Lemahnya pemahaman teologi atau Brahma Widya. Masyarakat Hindu di Bali menjalankan agama cenderung mempraktekkan dengan melakukan upacara agama, namun tidak mengerti, tidak paham tentang teologi, sehingga antara praktek agama dengan pemahaman sangat jauh berbeda. Ketidaktahuan ini tentu saja merugikan ketika terjadi dialog antar pemeluk agama. Ketika penganut agama Hindu yang tidak paham terhadap teologinya berdebat dengan pemeluk agama lain, maka disinilah akan menimbulkan kekecewaan akibat lemahnya pemahaman atas ajaran Hindunya.
sehingga para pemeluk agama Hindu mudah sekali untuk berpindah meninggalkan agama warisan leluhurnya. Baik pemirsa, demikianlah 7 faktor yang diungkapkan oleh dosen dan penulis buku Surpi Arya Dharma lewat karyanya yang bertajuk Membedah Kasus Konversi Agama di Bali. Semoga informasi ini bermanfaat untuk seluruh umat Hindu sedharma agar tidak mudah beralih agama. Kesimpulan yang indah ditulis oleh penulis. Dengan banyaknya tantangan yang dihadapi, umat Hindu mestinya berbenah agar rumah Dharma nyaman ditempati oleh banyak pihak, bukan dengan marah atau menyerang pihak lain yang memfasilitasi untuk menyelesaikan masalah atau pindah agama. Saya Jerutapakan Selobi Omnivora, terima kasih Anda telah menyimak channel ini. Akhir kata, sampai jumpa.